berbicara dengan bahasa perumpamaan. Jadi bukan hanya Yesus yang berbicara dengan bahasa perumpamaan, tetapi para nabi juga berbicara dengan bahasa itu. Nah sekarang Bapak Ibu silahkan membuka Yehezkiel bab 16. Ini perumpamaannya perumpamaan orang dewasa ya. Jadi jangan kaget karena Nabi memang bicara bukan kepada anak-anak. Kalau kita menemukan sikap yang tampak apa menyebutnya ya, masuk Nabi bicaranya kayak gini gitu ya. Nanti kita diskusikan. Yehezkiel bab 16. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji itu bukan kejam, ingat, ini saya ulang-ulang supaya enggak salah. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ya ialah dari tanah Kanaan, ayahmu orang Amori, ibumu orang Heti. Nah, sekarang ke ayat 4. Nih mulai berbicara. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan, engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Nah, bayangkan dulu hal yang sederhana. Bayi dilahirkan, tidak dibasuh, tidak digarami, tidak dibalur dengan garam. Saya nggak begitu paham, tapi ini urusan kebidanan, bagaimana bayi dibersihkan dari cairan atau lendir yang menutupi waktu dia lahir gitu kan ya. Nggak dibedung, tapi kemudian bayi ini ditinggalkan di ladang. Nah, ini situasi yang sudah mengerikan toh. Dan Bapak Ibu lihat kembali ke ayat 4. Kelahiranmu begini. Mu-nya ini siapa? Nanti kita harus perhatikan kembali ke ayat 2. Ini ngomong Yerusalem. Dan kalau bicara Yerusalem ini pasti bukan kota, tapi bicara tentang umat Israel. Tapi yang sudah saya sampaikan tadi, Nabi bicara dengan perumpamaan. Karena Nabi bicara dengan perumpamaan, maka pahami perumpamaannya dulu. Nggak ada cara lain. Bayi yang lahir tidak terurus, dibuang di ladang. Ayat 6. Maka aku lewat dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Tuhan menemukan bayi perempuan yang tidak terurus, kemudian bayi ini tumbuh besar. Ayat 8. Maka aku, ini Tuhan lagi, lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau
Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Tuhan mengadakan perjanjian dengan anak perempuan itu. Dan sejak itu anak perempuan itu menjadi milik Tuhan. Nah, kemudian lihat, karena anak itu milik Tuhan, Tuhan mendandaninya dengan pakaian yang berwarna-warni, pakaian yang indah. Bapak Ibu kalau di situ ketemu kulit lumba-lumba, nggak usah membayangkan Tuhan ke Laut Tengah nyari lumba-lumba dulu. Itu rupanya ungkapan dalam bahasa Indonesia lama untuk menyebut kulit yang halus gitu. Kulit yang halus. Nah, Bapak Ibu tahu macam-macam jenis kulit yang sudah diolah ya. Dan ketemulah kita dengan kulit yang paling halus. Tidak hanya pakaian, ayat 11, Tuhan juga menghiasi anak perempuan itu dengan macam-macam perhiasan. Lihat, gelang, kalung, ayat 12, anting-anting di hidung, anting-anting di telinga, bahkan Tuhan mengenakan mahkota di atas kepalanya. Dan kemudian lihat, 13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaian lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu. Sebab sangat sempurna adanya, karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Nah, anak yang ditemukan Tuhan di ladang dalam keadaan berlumuran darah, nggak dikosok pakai garam, nggak dibersihkan tadi, sekarang menjadi milik Tuhan, dan sekarang mengenakan pakaian dan perhiasan yang mewah. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Perempuan, anak perempuan yang ditemukan, dimiliki, dipelihara, dan dikenakan pakaian dan perhiasan yang mewah tadi, menjadi perempuan yang aneh. Lihat ayat 15. Engkau mengandalkan kecantikanmu, engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Dengan kata lain, perempuan yang dimiliki Tuhan tadi sekarang menjadi pelacur. Ini menyedihkan. Dan kemudian Bapak Ibu, ceritanya agak terputus sekarang karena sudah kita ketemu ada yang aneh, ayat 16. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Agak sulit membayangkan kan, tapi tetap saja kita ikuti cerita ya. Jadi anak perempuan itu kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, lalu menghamparkannya di bukit-bukit pengorbanan, dan kemudian dia bersundal di situ. Ayat 17. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki, dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makanan yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu, engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. 20. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan
yang kau lahirkan bagiku, dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api? Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darah. Dan Bapak Ibu lihat berikutnya. Baju yang diberikan Tuhan diambil untuk bersundal. Perhiasan yang diberikan oleh Tuhan digunakan untuk membuat patung. Dan perempuan ini juga bersundal dengan patung-patung itu. Ayat 19. Makanan yang diberikan Tuhan kepadanya dipersembahkan kepada yang bersundal dengan dia. Belum selesai. Ayat 20. Perempuan itu milik Yahweh. Menjadi istri Yahweh. Dan kemudian melahirkan anak-anak. Tapi lihat, anak-anaknya pun persembahkan menjadi santapan bagi yang bersundal dengan dia. Nah, Bapak Ibu, di ayat 22 kemudian diingatkan, kamu lupa kamu itu siapa. Kamu tidak ingat waktu kamu masih bayi. Kalau sungguhan ya nggak mungkin ya. Bapak Ibu ingat waktu lahir dulu? Bohong kalau ingat kan. Tapi ini diingatkan, kamu lupa kamu itu siapa. Dulu kamu bayi yang aku temukan di ladang tanpa ada yang mengurus. Aku mengurus kamu, membesarkan kamu sampai seperti ini, tapi lihat apa yang kamu lakukan. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu, kita lihat ini perumpamaan. Tidak bicara perempuan beneran, tidak bicara laki-laki sungguhan. Karena kalau kita memakai bahasa lugas apa adanya, dianggap ini sungguhan, ya kan repot. Nemu anak, digedein sendiri, setelah gede, dinikahi dijadikan istri. Nah itu kita tidak temukan di dalam kehidupan, tetapi Bapak Ibu, ini urusan relasi Israel dengan Yahweh Allahnya. Bapak Ibu silahkan kembali ke Mesir. Di Mesir orang Israel itu siapa? Bukan siapa-siapa. Sekelompok budak yang tidak sanggup berbuat apa-apa, tidak ada nilainya sama sekali. Tapi kemudian Tuhan membebaskan mereka, Israel. Lalu di Sinai, Allah menyatakan kepada mereka bahwa Yahweh menjadi Allah mereka dan Israel menjadi umat Yahweh. Israel sekarang menjadi milik Yahweh yang hanya dibenarkan bila berbakti kepada Yahweh seperti dalam 10 firman. Akulah Yahweh Allahmu yang telah membebaskan engkau dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, kemudian lihat, orang Israel dibawa melintasi padang gurun sampai ke Kanaan. Di Kanaan mereka tumbuh menjadi bangsa yang besar. Tuhan menyediakan semua yang mereka perlukan. Bapak Ibu, ini mirip dengan yang kita lihat di kitab Nabi Hosea ya. Perhatikan pakaian, perhiasan, makanan. Tuhan menyediakan itu semua. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, dikagumi oleh banyak orang. Tapi kemudian apa yang terjadi?
Orang Israel meninggalkan Yahweh Allah mereka dan berbakti kepada dewa dewi. Itu yang disebut bersundal, itu tadi ya, melakukan penyembahan berhala itu. Dan kemudian lihat, Tuhan memberikan kepada mereka tanah. Tuhan memberikan kepada mereka emas, perak. Tapi lihat, emas dan perak mereka ambil dan mereka gunakan untuk membuat patung berhala. Lalu menyembah berhala buatan tangan mereka itu. Mereka menggunakan bahan pakaian, ya, untuk mendandani berhala-berhala itu, menghiasi tempat-tempat penyembahan berhala itu. Yang diberikan oleh Yahweh, mereka gunakan untuk melakukan itu. Dan penyembahan berhala yang mereka lakukan tentu saja berkaitan juga dengan persembahan dan korban, ya. Tuhan memberikan kepada mereka makanan, gandum, daging, ternak. Tapi mereka mengambilnya lalu mempersembahkannya kepada dewa-dewi itu. Belum selesai. Begitu hormatnya mereka kepada dewa dan dewi yang mereka buat sendiri, sampai mereka rela memberikan anak-anak mereka sebagai makanan. Dewanya mau makan, makanya makan daging, dagingnya daging manusia. Mereka memberikan. Nah, belum selesai. Ayat 23. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi, dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang, membangun tempat penyembahan berhala. Kemudian, sekarang kita agak melompat ke ayat 31, ya. Ini sudah bicara tentang penyembahan berhala kan, yang digambarkan dengan prasundalan. Perhatikan di ayat 31 kata tetapi. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hai istri yang berzinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal, orang memberi upah, pelacur dikasih uang. Tapi ini beda. Tapi engkau sebaliknya. Engkau memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Ya, kalau namanya penyembahan berhala yang disebut persundalan itu, ya orang Israel kan tidak mendapat apa-apa dari berhala. Dan sebaliknya, orang Israel harus mengeluarkan banyak perhiasan, pakaian, bahan makanan itu tadi. Maka dikatakan Israel bukan sundal biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan ke ayat 35, perhatikan kata oleh karena itu. Hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Yahweh. Kemudian sekarang ke ayat 37. Sungguh, oleh karena itu aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang engkau benci. Aku akan mengumpulkan mereka di sekitarmu untuk melawan kau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka. Maksudnya apa? Ini kalau bahasa kiasannya kan begitu. Mempermalukan perempuan dengan cara seperti ini. Nah, nanti karena orang Israel sudah berlaku seperti itu kepada Yahweh, maka Yahweh akan membuat Israel malu di depan bangsa-bangsa lain.
Lihat sekarang ke ayat 39. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau dan akan merampas perhiasan-perhiasanmu dan membiarkan engkau telanjang bukit. Kalau musuh menyerbu, akan ketemu berulang-ulang. Lalu Israel sudah dikalahkan, musuh akan melakukan perampasan. Yang akan dirampas terutama soal harta benda. Yang mana? Ya, logam mulia atau batu mulia. Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempari engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan membakar rumah-rumahmu dan akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Nah, Bapak Ibu, ini yang akan dikerjakan oleh Tuhan karena orang Israel tidak berlaku benar, tidak berlaku setia kepada Tuhan. Kita bisa melihat hal yang senada, Bapak Ibu, itu yang di Yeskiel bab 23. Tapi kalau di Yeskiel 23, gambarannya lebih berat, kan? Tetapi urusannya sama. Yeskiel juga melihat penyembahan berhala itu seperti sebuah atau sebagai persundalan, dan Yahweh tidak bisa memberikan toleransi kepada penyembahan berhala. Tidak apa-apa menyembah berhala, tapi dikit aja ya, itu saja. Tidak. Aku Yahweh Allahmu. Kamu hanya benar kalau menyembah aku. Kalau memakai bahasa di kitab Keluaran, Bapak Ibu akan menemukan kata cemburu seperti di ayat 42. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tetapi dengan semua ini aku membuat aku gemetar kemarahan. Sungguh, aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu. Tidak ada toleransi. Nah, Bapak Ibu, kita akan maju sedikit demi sedikit saja ya. Ini satu perikop, kita lihat, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sedikit pesannya. Lalu nanti beralih ke perikop yang lain, tapi sebelumnya Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau disampaikan berkaitan dengan perikop ini tadi. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung meng-unmute mic dan bertanya. Enggak ada masalah? Tidak ada soal. Oke, kalau begitu saya lanjut saja. Karena nanti habis ini kita beralih ke perikop yang lain, loh ya. Nanti kalau pertanyaannya atau muncul belakangan, nah itu masalah buat saya. Ada satu Pak, sedikit Pak Seto. Silahkan. Selamat malam. Kenapa ini bahasanya seperti itu Pak Seto ya? Apakah memang sastra Israel pada waktu itu seperti itu ya, Pak Seto? Ada usulan, Pak? Tidak ada, mungkin yang rasanya asing gitu. Kenapa? Rasanya asing dengar bahasanya itu ya. Nah, asing untuk siapa? Untuk kita. Jangankan bahasanya, teksnya aja untuk banyak orang Katolik asing kok, Pak. Setiap kiasan itu pasti diambil dari dunia pembicara dan pendengar. Dan ya,
Kalau menggambarkan penyembahan berhala sebagai persundalan, sebenarnya ini bukan yang pertama, Pak. Waktu kita belajar yang seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu membuka kitab Wahyu, Bapak Ibu menemukan, tunggu dulu, pernah belajar kitab Wahyu atau belum? Sudah. Nah, kalau di kitab Wahyu ada persundalan nggak, Pak? Terus buka lagi. Kalau mau cepat gampang buka aja Wahyu bab 17. 17. Wahyu 17. bab 17. Ya. Ketemu apa atau siapa di situ? Penghakiman atas Babel. Nah, jangan baca judulnya, lihat ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Kalau mendengar itu asing apa enggak? Yang nulis kitab Wahyu itu belajar dari Yehezkiel, Pak. Yohanes. Jadi kalau Bapak Ibu nanti waktu kalau pas belajar kitab Wahyu ya. Penulis kitab Wahyu itu belajar banyak dari Perjanjian Lama. Kalau nggak percaya perhatikan aja kutipan-kutipannya. Banyak sekali dari Perjanjian Lama. Gagasan-gagasan yang ada di dalam Perjanjian Lama banyak diambil di Perjanjian Baru. Baik, kenapa idenya kok persundalan? Kalau orang berbicara mau menyampaikan sesuatu, nyari perbandingannya ya yang cocok dan mencari yang suasana dalam tanda kutip suasana kebatinannya itu ya yang memadai juga. Kalau pengen tahu rasanya ditinggalkan oleh Israel, pengen tahu rasanya Tuhan ditinggalkan oleh Israel, ketika Israel melakukan penyembahan berhala A, berhala B, berhala C, berhala D, dan seterusnya, bayangkan seorang suami yang setia, punya istri yang sama sekali tidak setia, sudah punya suami tapi pergi kepada laki-laki A, laki-laki B, laki-laki C, laki-laki D, dan seterusnya. Nah, yang dipilih gambaran seperti itu. Karena apa? Tidak hanya menggambarkan, tetapi juga bisa mengungkapkan suasana batin. Nah, begitu Pak maksudnya. Nanti khusus penyembahan berhala memang dipakai gambaran yang bisa dikatakan berat ini. Bapak sudah membaca bab 23 belum, Pak? Yeskel. Iya. Belum. Nah, itu yang ditugaskan di yang lalu. Wah, itu lebih seru lagi nanti, Pak. Tapi kalau tidak paham tentang bahasa kiasan, lalu kecewa lagi. Ini kitab suci kok isinya kayak gini. Mbok cari bahasa yang lebih lembut gitu. Ya repot gimana? Di mata seorang nabi, penyembahan berhala itu dalam tanda kutip sama menjijikkannya dengan yang dilakukan Israel seperti sebagai istri yang di dalam perumpamaan yang digunakan baik oleh Yeskel maupun oleh Hosea itu. Nggak cukup kalau ya ini di tempat lain nanti akan ketemu gembala, ini ya itu untuk gambaran yang lain lagi. Jadi walaupun gambarannya seperti ini ya kita bisa mengatakan gambaran itu yang dipandang oleh Nabi cocok untuk menggambarkan
kelakuan Israel sekaligus suasana hati Allah, marahnya Allah ketika dikhianati Israel. Itu Ya, sudah begitu. Pak Seto ya. Kenapa? Kemarahan yang luar biasa kalau kiasannya seperti itu ya Pak. Berarti. Ya. Kalau mau ngerasain ya Bapak bayangin sendiri aja deh. Bapak bayangkan jadi Yahweh, lalu Israel jadi istri, lalu istrinya ini pergi ke banyak laki-laki. Barang-barang dari rumah dibawa ke sana. Udah, kayak apa? Atau ya seperti yang dilihat kalau waktu belajar Nabi Hosea, sudah jadi istri, masih pergi ke lokalisasi juga. Masih melakukan aktivitas semula. Ya, begitu, Pak. Ada lagi? Silahkan kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, kalau kita menemukan dalam tanda kutip Allah yang seperti kalap, marah, murka kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu, nggak perlu kita kemudian melawan, katanya Allah Maha Kasih, kok kayak gini? Tinggal bertanya, maksudnya Maha Kasih itu apa? Enggak apa-apa kamu berdosa. Enggak apa-apa kamu berdosa aja. Sana menyembah berhala, nanti pulang saya ampuni. Besok menyembah berhala lagi ya. Ganti variasi. Masuk sama terus berhalanya. Nah, nanti habis itu datang ke sini ya, minta ampun lagi. Apakah seperti itu yang dimaksudkan dengan Allah yang Maha Kasih? Enggak. Maha Kasih Allah enggak bisa dalam tanda kutip dibatasi dengan kemampuan kita berpikir selama ini gitu ya. Maha Kasih berarti kalau salah diampuni, kalau salah diampuni, kalau salah diampuni. Yang kita lihat, Bapak Ibu, Allah menuntut atau mengharapkan relasi yang eksklusif antara Yahweh dengan Israel. Israel hanya berbakti kepada Allah. Tidak bisa Allah dan dewa-dewi lain. Kesetiaan hanya ditujukan kepada Allah. Dan kemudian yang kita juga perlu perhatikan, kalaupun kita mengatakan Allah itu Maha Kasih, tidak berarti bahwa Allah itu bisa kompromi dengan dosa. Allah tidak akan memaklumi kalau orang berdosa. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu juga boleh cari kata-kata Yesus yang bisa dianggap memaklumi dosa. Yang seperti ini Bapak Ibu, saya tidak akan berhenti mengulang. Karena apa? Yang sering kali terjadi, orang memaklumi diri ketika berdosa. Enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Coba cari kata-kata Yesus yang mendukung kalimat itu. Enggak apa-apa kamu berdosa. Nanti kan masuk penyucian juga, cari juga kata-kata, terserah mau ajaran Yesus, mau ajaran gereja, yang mendukung perkataan itu. Kita tidak menemukan itu. Kalimat-kalimat seperti itu bisa muncul begitu saja, begitu ya. Dan itu muncul untuk membenarkan diri ketika saya berdosa dan pengen menikmati dosa-dosa saya. Tuhan Yesus mengampuni dosa, iya, nggak akan kita menyangkal itu. Tapi cari kalau menemukan, nggak apa-apa kamu berdosa. Kita tidak menemukan kalimat yang seperti itu. Mau dosa yang mana? Mau yang kecil, cukup satu kata.
Barang siapa berkata kepada saudaranya, jahil, kafir, harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Gitu kan ya? Dan barang siapa menyesatkan salah seorang dari yang kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, dan dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam laut. Hanya membantu orang yang sederhana berdosa. Tuhan mengatakan, mendingan kasih liontin, tapi batu. Batu, nggak usah batu mulia juga nggak apa-apa, tapi yang diameternya 1 meter. Itu dalam tanda kutip hukuman untuk orang yang membuat orang lain berdosa. Belum lagi kalau yang mendengar, kalau matamu menyesatkan kau, tanganmu menyesatkan kau, kakimu menyesatkan kau, cungkil, potong, lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan mata 1, kaki 1, daripada dengan badan yang utuh dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu akan menemukan hal yang merata di perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa, Allah yang menuntut kesetiaan total, sungguh-sungguh kepadanya. Saya tidak akan bicara Bapak Ibu, kalau sekarang itu berhalanya siapa, bukan itu. Dosa orang di zaman kuno, penyembahan berhala. Kesetiaan orang ditunjukkan dengan mengabaikan berhala dan hanya berbakti kepada Yahweh. Sekarang berbakti kepada Yahweh itu kepada Allah itu bagaimana? Dan sekarang yang membuat orang berdosa itu apa saja? Nah, itu yang silahkan dipertimbangkan, silahkan dipikirkan. Terutama Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, yang kita perlu waspada, hati-hati itu adalah gerakan batiniah yang kadang-kadang entah diucapkan entah tidak, orang memaklumi diri ketika berdosa itu. Baik, kita lanjut sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke suasana di masa pembuangan di antara orang-orang buangan ya. Dan mereka berpikir begini loh sekarang. Yang menyembah berhala itu siapa? Yang salah itu siapa? Yang salah itu nenek moyang kami. Kenapa? Kami kok yang dihukum. Kita beralih ke bab 18 Bapak Ibu. Orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan merasa enggak salah. Kami enggak salah. Kenapa kok Tuhan menghukum kami? Dan kita akan lihat bagaimana Yeskiel menanggapinya. Bab 18 ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ada apa gerangan dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Gampang kan peribahasanya ini? Makan buah mentah. Jangan tanya, ini sambelnya apa, itu berpengaruh. Jangan diurusi sambelnya, tapi cukup kalau makan mangga mentah, gimana ekspresinya? Ekspresi wajah itu mengungkapkan apa yang ada di mulut kan. Tapi lihat, harusnya orang yang makan buah mentah, ya gigi orang itu yang harusnya ngilu. Tapi lihat, ayah makan buah mentah, gigi anak jadi ngilu. Orang tua yang salah, anak yang nanggung hukuman. Ini sama dengan orang-orang Israel
itu mengatakan, kami nggak salah, kenapa kami yang dihukum? Yang salah nenek moyang kami, kenapa kami yang dihukum? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi. Kenapa? Sungguh, semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Jadi Tuhan mengatakan, kata-kata sindiranmu, peribahasamu nggak akan berlaku lagi. Kamu atau bapak makan buah mentah, ya gigi bapaknya yang ngilu. Anak makan buah mentah, ya gigi anak itu yang akan ngilu. Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan akhir ayat 4 itu tadi. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan kemudian ini dijelaskan panjang lebar ya. Bapak Ibu ini kalimatnya dari ayat 5. Tapi nanti Bapak Ibu cari titiknya ya. Cari titiknya. Kalau seseorang adalah orang benar, kasih tanda orang benarnya. Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan ia tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ya mengembalikan keadaan orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dan dengan berlaku setia, ialah orang benar. Ia pasti hidup. Ayat 10. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok. Orang benar melahirkan anak, anaknya jadi perampok. Dan suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu. Walaupun ayah tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan di atas gunung, mencemari istri sesama, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gade, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang, mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepada kepalanya sendiri. Nah, kemudian ayat 14. Kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan hal seperti itu, lompat ke ayat 17. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya. Ia pasti hidup. Ini kok penjelasannya sampai sepanjang ini, cuma mau ngomong orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, rupanya Bapak Ibu, kuat sekali pemahaman di antara orang Israel tentang ini loh, ganjaran dan hukuman yang bisa diwariskan, diturunkan maksudnya. Jadi bapak yang salah, nggak dihukum, yang dihukum anaknya. Bapaknya benar, nggak dikasih ganjaran, ganjarannya juga diberikan kepada anaknya juga. Pemahaman ini sangat kuat Bapak Ibu di dalam perjanjian lama. Bahkan ya di perjanjian baru masih ada pemahaman seperti itu. Yesus dan murid-muridnya melihat orang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya, siapa yang salah? Orang ini atau orang tuanya? Nggak mungkin dong mengatakan orang ini salah waktu di dalam kandungan karena sudah nakal.
suka ngomongin ibunya pelit waktu di dalam kandungan. Enggak bisa. Maka kemungkinannya cuma satu, orang tuanya yang salah. Orang tuanya yang salah, anaknya dihukum. Nah, masih ada itu di Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, ini alasan mengapa Yehezkiel harus bercerita panjang lebar. Orang benar, dia tidak akan dihukum. Dia akan hidup. Kalau orang benar itu melahirkan orang jahat, melahirkan orang yang kemudian menjadi jahat, gitu ya, maka orang yang jahat ini yang akan terima hukuman. Kalau orang jahat ini melahirkan seorang anak yang menjadi orang benar, maka anak yang benar ini tidak akan menerima hukuman apapun. Nah, kemudian kita lanjut 19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Masih diulang-ulang lagi kan? Apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Apa ayat 23? Apakah Tuhan berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengar dulu. Hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan dia melakukan kebenaran dan keadilan, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Belum selesai. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Terus perhatikan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Sebenarnya Bapak Ibu tidak sulit kan memahami
apa yang ditulis di sini? Bukan hal yang berat, bukan hal yang sulit untuk mengerti. Kalau orang melakukan kesalahan, dia yang harus tanggung resiko. Termasuk urusan kematian ini tadi. Tapi kalau ditanya, ini Tuhan suka menghukum. Tunggu dulu, kalimat itu seringkali nggak pas ketika ditempatkan ya di Perjanjian Lama. Banyak orang sekedar ya ngomong begitu saja itu. Karena berulang kali ketemu Tuhan yang menghukum, lalu kesimpulannya, oh Tuhan dalam Perjanjian Lama suka menghukum. Hukuman Tuhan di Perjanjian Lama itu lebih gampang daripada hukuman Tuhan di Perjanjian Baru. Bukan Tuhan senang menikmati ketika menjatuhkan hukuman, enggak. Bapak Ibu ada yang bergembira ketika memukul anaknya? Kalau sampai ada, hati-hati dan nggak usah nunggu lama-lama. Ke psikiater, cepat-cepat. Karena pasti ada yang salah. Gembira ketika memukul. Jadi kalau Tuhan menjatuhkan hukuman, itu bukan karena Tuhan senang. Tuhan mengatakan, aku tidak menghendaki kematian orang fasik. Aku menghendaki orang-orang fasik itu bertobat, menjadi baik, supaya aku tidak menghukum mereka, supaya mereka tidak perlu mengalami celaka. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kita juga bisa melihat dengan cara yang lain. Kalau ketemu dengan Tuhan yang menghukum itu, seringkali kita ketemu bayangan Tuhan yang bertindak seperti hakim yang terus mengamati kita gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kita bisa kok memahami dengan cara yang lebih gampang. Kalau orang berdosa, kalau orang melakukan kesalahan, itu ada konsekuensinya kan ya. Orang lain melihat atau tidak, itu urusan lain. Dalam hitungan, dalam situasi yang normal, orang melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang dibuatnya mendatangkan konsekuensi. Kesalahan apa misalnya? Bapak Ibu silakan cari sendiri dah. Saya tidak perlu nyari-nyari kesalahan kan ya. Saya melakukan kesalahan. Misalnya ini pas ngajar, lalu saya marah-marah kepada Bapak Ibu semua. Satu-satu saya sebut, saya marahi. Enggak usah saya nunggu Tuhan. Konsekuensinya jelas buat saya. Paling enggak diundang lagi. Bahkan gitu tuh. Dan tidak diundang lagi. Nah itu kalau pakai bahasa Perjanjian Lama, nah itu hukuman, begitu. Silahkan Bapak Ibu periksa sendiri-sendiri, lalu akan ketemu hal yang seperti itu. Enggak perlu membayangkan Tuhan yang terus ngawasi kita, ngamati kita, tapi cukup memperhatikan. Kalau saya melakukan kesalahan, ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Orang lain melihat atau tidak, nah itu urusan lain. Dan sekarang kita harus lebih hati-hati kan? Karena apa? Enggak perlu pakai diancam, ditakut-takuti sana-sini, tapi kesadaran akan kedekatan, kebersamaan dengan Tuhan, lalu akan membuat kita akan menjadi jauh lebih hati-hati. Lebih tahu ini, kalau saya melakukan ini, ada konsekuensi. Lakukan ini, ada konsekuensi. Enggak usah mengatakan, kalau sampai Bapak Ibu membuka masker, Bapak Ibu akan dihukum oleh Tuhan. Apa hukumannya? COVID gitu ya. Kalau itu yang dialami, Bapak Ibu semua akan langsung mengutuk saya. Berarti kemarin melakukan kesalahan itu sampai positif. Ada kesalahan yang dikerjakan, ada kelengan yang dilakukan, itu saja sudah cukup mendatangkan konsekuensi. Apalagi ngomongin dosa. Nah sekarang begini, Bapak Ibu,
kita melihat apa yang disampaikan oleh Yehezkiel ini disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang ada di dalam pembuangan. Kami ini enggak salah, kenapa Tuhan kok menghukum kami? Bapak, kakek, pemuka-pemuka yang salah, kami kok dihukum. Tapi Tuhan mengatakan, lihat dirimu masing-masing, dan kamu akan melihat, kamu yang bersalah, maka kamu yang tanggung hukuman. Ini kalau Bapak Ibu, Yehezkiel dan Yeremia itu kan bekerja di zaman yang kurang lebih sama kan ya. Penyembahan berhala yang disebut Yehezkiel 16 tadi, dengan jelas kita bisa melihat kaitannya dengan yang dilihat oleh Yeremia. Masih ingat? Yer, kamu lihat nggak yang di jalan-jalan Yerusalem itu? Terlalu banyak orang yang melakukan penyembahan berhala. Merata penyembahan berhala itu. Sehingga berkaitan dengan dosa kesalahan yang dibuat oleh orang Yehuda, kalau mereka menanggung konsekuensi dari kesalahan mereka, dihukum buang, yaitu karena salah mereka sendiri. Dan kemudian Bapak Ibu, yang terjadi selanjutnya sebenarnya lebih menakutkan. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke Yehezkiel bab 37. Bapak Ibu tolong ke ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ini juga yang bicara orang-orang yang di pembuangan itu. Bapak Ibu, 597 pembuangan yang pertama. Orang berharap, orang Yehuda berharap Tuhan akan segera membebaskan mereka, lalu mereka bisa pulang, bisa kembali ya ke negeri mereka, ke tanah air mereka. Tapi yang kemudian terjadi, tolong sebentar beralih sedikit. Bab 37-nya diberi tanda, kita akan ke situ. Tapi sekarang ke bab 33 ayat 21. Yehezkiel 33 ayat 21. Tiga, 21. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Yehezkiel mendengar, perhatikan, tahun ke-11 sesudah pembuangan kami. Bukannya orang-orang yang dibuang itu bisa pulang ke Yehuda. Tapi kemudian Yerusalem runtuh. Bait Allah runtuh. Yehuda dikalahkan. Dan apa yang terjadi?
Pembuangan besar-besaran terjadi. Rombongan besar orang buangan datang dari Yerusalem. Nyusul saudara-saudara mereka yang sudah 10 tahun sebelumnya dibuang. Apa enggak lemes dengar berita kayak gitu? Ini bukan rombongan orang yang berziarah, lalu ketemu saudaranya atau teman-temannya nyusul, bukan. Mereka kelompok pertama sudah dibuang, mereka sudah ya tinggal di tanah pembuangan dengan harapan mereka akan cepat pulang. 10 tahun menunggu, bukannya pulang, tapi malah saudara-saudara mereka datang nyusul. Sudah pasti ini namanya orang dibuang ya, keadaannya menyedihkan, memilukan. Jadi orang-orang Yehuda udah patah semangat. Mereka berpikir bahwa Bait Allah itu tempat tinggal Yahweh. Nah kalau Bait Allah dihancurkan, mereka bisa buat apa? Yahweh kemana ini? Nah di diskusi yang lalu kita sudah mendiskusikannya. Nah Bapak Ibu, runtuhnya Yerusalem, runtuhnya Bait Allah melemahkan semangat mereka. Sehingga mereka tidak punya harapan bisa balik lagi. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, Bapak Ibu begini kalimatnya, Yahweh sudah kalah. Siapa yang bisa membebaskan kita dari tanah pembuangan ini? Dalam pemahaman orang di zaman kuno, setiap bangsa punya dewa, punya ilah sendiri. Yahweh sudah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel, maka kita kalah. Dan kalau Yahweh sudah kalah, tidak ada yang bisa membebaskan kita. Nah, Bapak Ibu, kembali ke bab 37. Dalam situasi yang bisa dikatakan nyaris putus asa itu, kita bisa melihat apa yang dinyatakan Tuhan kepada Yehezkiel. 37 mulai dari ayat 1. Lalu kekuasaan Yahweh meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Jawaban normal, jawaban wajar, tidak mungkin. Tulang kering, mau pakai operasi yang seperti apa, mau dibuat bagaimana, tulang sudah kering. Berarti kan amat kering. Tapi Yehezkiel tidak kemudian menjawab mustahil Tuhan gitu. Enggak, Yehezkiel enggak bilang gitu. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging-daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup
supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Nah, Bapak Ibu, lihat sekarang ke ayat 4. Jadi Tuhan minta supaya Yehezkiel bernubuat mengenai tulang-tulang. Kok bernubuat? Ingat kembali ya tentang kata nubuat, jangan berpikir nubuat itu sama dengan meramal. Apa yang dikatakan oleh nabi, nah itu nubuat. Apa yang dikatakan oleh nabi sebagai utusan Tuhan, ketika seorang nabi menyampaikan firman Tuhan, nah itu nubuat. Jadi nubuat tidak bisa disamakan dengan ramalan. Kalaupun menyangkut soal masa depan, kita pun ya terlalu sederhana kalau mengatakan bernubuat sama dengan meramal. Jadi Tuhan minta kepada Yehezkiel, ya, sampaikan firman-Ku kepada tulang-tulang yang kamu lihat kering berserakan di lembah. Bapak Ibu tolong perhatikan apa saja yang harus dikatakan oleh Yehezkiel, ayat 5. Aku memberi nafas hidup supaya kamu hidup kembali, ayat 6. Aku akan memberi urat-urat, menumbuhkan daging, menutupi kamu dengan kulit, lalu memberikan nafas hidup. Jadi urutannya sebenarnya ayat 6 itu, memberi urat, menumbuhkan daging, menutupi dengan kulit, lalu memberikan nafas hidup. Gitu ya. Lalu ayat 7, aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Bapak Ibu, jangan membayangkan seperti nonton film horor. Rugi kalau membacanya seperti membaca film horor. Ini berita gembira kok dibaca kayak horor. Jadi lihat tulang-tulang berderak-derak, lalu ketemu satu sama lain, dan ketemunya pas loh ya. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada. Dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku. Jadi sudah kebentuk apa ya? Tulang tersambung dengan urat, tutupi daging, tutup kulit. Nah, memang tidak dikatakan detail, tapi kita ketemu sudah menjadi badan gitu ya, badan manusia. Tapi belum hidup. Maka Tuhan minta kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Terus habis itu mereka semua pergi ke kecamatan ngurus KTP gitu. Bapak Ibu, ini penglihatan, jadi tidak perlu ditanyakan. Setelah jadi pasukan besar, terus mereka ini pada kemana? Kalau ada yang nanya kemana, ya itu aja, ngurus KTP gitu.
Karena identitasnya kan sudah nggak ada. Ini penglihatan. Dan penglihatan ini punya makna. Ini kalau sekali lagi, kalau melihat yang dilihat Yeskiel, Bapak Ibu jangan takut. Jangan memandangnya sebagai horor. Ini bukan zombie. Tapi lihat ayat 11. Firman-Nya kepadaku. Ini maknanya ya. Hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Kami tinggal di Babel sebagai orang buangan, tidak ada harapan bagi kami untuk bisa bebas dari Babel karena Babel terlalu kuat bagi kami. Kami akan hilang jati diri sebagai bangsa, nggak akan bisa menjadi bangsa Israel yang akan kembali ke negeri kami. Jadi orang-orang yang ada di dalam pembuangan sudah putus asa, nggak punya harapan, bingung, nggak ngerti mau ngapain, dan mereka sudah membayangkan, kita akan pelan-pelan akan lenyap, habis kita. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Yahweh. Nah, Bapak Ibu, gambarannya begini. Orang-orang Israel di pembuangan itu seperti tulang kering di kuburan. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membuka kuburnya, menghidupkan kembali tulang-tulang itu sehingga menjadi manusia lagi. Dan kemudian Tuhan akan membawa orang Israel kembali ke negeri mereka. Bapak Ibu, ini makna dari penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel. Sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya langsung mengambil. Mau komen boleh Kak Seto? Iya, Mau silahkan. komentar? Iya, kalau dari beberapa ya khusus Yeskiel ini seolah-olah Tuhan itu menyesal setelah menghukum Israel ya. Dari mana Ibu mengatakan itu? Tadi kan setelah menghukum terus Tuhan memulihkan lagi. Iya, itu orang-orang tua juga pada begitu, habis menghukum anaknya tetap aja disayang, nggak diusir dari rumah, terus jangan pulang lagi. Menghukum tidak sama dengan membinasakan. Jadi kalau Tuhan menghukum Israel, nanti di bagian lain ya akan ketemu hukuman, ada hitungannya,
setelah hukuman dijalani, berarti penghukuman selesai. Dan kemudian, ya, relasi akan menjadi seperti biasa lagi. Kalau Ibu masih mengingat sisa Israel yang di kitab Nabi Yesaya, ya, akan Ya, ada satu sisa yang selamat yang akan menikmati masa indah yang akan dibuat oleh Tuhan. ya. Tapi sebaliknya yang terjadi pada cerita tentang Nabi Nuh dan Sodom and Gomora, Pak Kasito. Bedanya apa? Nuh, membacanya hanya jangan berhenti kepada satu kelompok orang dan kemudian juga jangan berhenti di satu bagian. Baca dari bab 6 sampai bab 10. Ya. Ada Nuh yang di dalam bahteranya itu ada manusia, ada binatang. Kalau kita mengikuti kisah Nuh, kita akan menemukan Allah seperti sedang meriset. Jadi Tuhan membuat penciptaan ulang itu. Dan Nuh serta seluruh isi bahteranya menjadi penghuni dunia baru yang diciptakan oleh Allah. Kalau Sodom and Gomora? Sodom dan Gomora, Ibu sudah membacanya juga harus utuh, lengkap, dan perhatikan apa yang dikerjakan oleh orang Sodom dan Gomora. Apa yang dikerjakan oleh orang Sodom dan Gomora. Yes, mirip dengan itu percabulan, pokoknya yang dosa-dosa besar lah istilahnya. Nah, enggak cukup. Perintah Allah. Sudah merintah seluruh perintah Allah, katanya. Menurut cerita. Nah, kemudian kita enggak cukup seperti hanya berdasarkan ingatan, berdasarkan memori. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tuhan sendiri turun, dan Ibu ikut dengerin nego Abraham dengan Tuhan apa enggak? Iya. Dari mulai 50, 40, sampai terakhir 10. Ternyata enggak ada 10 kan? Nah, ya, kalau memperhatikan negosiasi yang dilakukan oleh Abraham, Ibu bisa menyaksikan kalau orang jahat dihukum, lalu orang benar bisa ikut dihukum. Kalau dibalik bisa enggak? Kalau ada orang benar di situ, mungkin enggak? Bisa enggak? Orang yang bersalah itu tidak dihukum demi atau karena orang yang benar itu. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Yeah. Nah, diskusinya agak panjang, Bu, kalau bagian itu. Ya, lain kali kita diskusikan yang begitu. Ya, oke, Kak Sito, terima kasih. Iya, mari. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita ada di mana nih tadi? Belum meninggalkan lembah kan ya? Belum. Meninggalkan lembah yang isinya tulang kering. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan.
Bapak Ibu tolong perhatikan sendiri ya. Pernah nggak Bapak Ibu sadar kalau Bapak Ibu berdosa tapi ditolong sama Tuhan? Ya, iya. Dicegah untuk tidak berbuat dosa. No. Bapak Ibu berdosa. Hmm. Berdosa. Kalau konsisten dengan prinsip, orang berdosa itu harusnya dihukum. Nah, tadi saya menyampaikan itu kan. Tapi tunggu dulu. Bapak Ibu berdosa. Tetapi Bapak Ibu mengalami bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu untuk macam-macam hal. Atau begini, Bapak Ibu berdosa, tapi Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan doa Bapak Ibu didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan? Pernah. Sederhana saja kan ya? Malah. Sering. Sering malah. Ya itu yang benar sering. Iya. Wong malah nggak berdoa aja dikasih ya. Iya. Saya berdosa, tapi ini saya tidak minta Tuhan memberi macam-macam. Nah, begitu kan? Ya, Tuhan kok kan nggak konsisten ini kan. Harusnya itu hukum aku, Tuhan aku ini berdosa. Ngapain Tuhan memberi aku yang aku perlukan, padahal aku kan berdosa. Ayo, kalau berani ngomong kayak gitu. Kalau minta atau membaca orang Israel yang dihukum oleh Tuhan, kadang-kadang kita ngomongnya kayak gitu. Orang pemberontakannya aja kayak gitu kok masih ditolong aja gitu. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, kesadaran akan hal yang saya sampaikan ini tadi menunjukkan kepada kita, saya memang berdosa, tapi saya tidak lepas dari kasih Tuhan. Dan ini tidak sama dengan udah berdosa terus, bukan itu. Tapi ini akan menolong kita untuk memperhatikan kehidupan kita. Kalau saya itu tahu saya orang berdosa, tapi Tuhan memperhatikan saya, mengasihi saya. Lalu saya sendiri tahu, kalau begitu saya harus bagaimana di hadapan Tuhan. Bukan begitu kan jadinya berpikirnya. Jangan sampai, ya terima kasih Tuhan, biarpun aku udah berdosa, Engkau masih memberikan apa yang aku mau, bahkan. Habis itu udah diem aja, nggak ngapa-ngapain. Kalau itu yang terjadi, nah kesadarannya masih di level berapa kalau begitu? Dan kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kalau pernah loh ya, kalau nggak pernah jangan mencari kesempatan. Kalau Bapak Ibu pernah ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan, ya, kalau pernah, sekarang tolong Bapak Ibu mengamati, sekarang mengamati. Kalau saya sedang marah kepada Tuhan, ngambek kepada Tuhan, posisi saya di hadapan Tuhan itu seperti apa? Kok berani saya marahi Tuhan? Kok berani saya dalam tanda kutip menghukum Tuhan bahkan. Sehingga tampak ketika saya marah, kelihatannya saya memposisikan diri, waktu sedang marah loh ya, waktu sedang marah, saya seolah-olah memposisikan diri, saya setara atau bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Bisa begitu? Bisa. Nggak berani ngomong aja atau tidak sadar aja. Bisa setara, bisa bahkan lebih tinggi dari Tuhan. Nah, kalau pas marah memang nggak berpikir jauh, nggak berpikir macam-macam. Tapi ketika sudah melewati proses amarah itu, lalu menyaksikan kembali yang sudah saya kerjakan, maka yang kemudian terjadi, oh, saya berlaku kayak gitu ya. Saya memandang Tuhan dengan cara seperti itu. Tapi kesadaran yang seperti itu kemudian justru akan menolong kita. Harusnya saya berlaku di hadapan Tuhan itu seperti apa?
Bagaimana saya bisa sampai kepada pemahaman atau kesadaran yang seperti itu? Balik saja ke bagian awal. Saya ini di depan Tuhan sebenarnya apa atau siapa? Seandainya saya nggak ada, Tuhan rugi apa? Nggak rugi apa-apa. Seandainya, ngomong jelek sekali ya, seandainya saya masuk neraka, Tuhan rugi apa? Ya nggak rugi apa-apa, yang rugi saya. Nah, kesadaran kembali bahwa saya bukan apa-apa, tetapi saya mendapat perhatian, saya dikasih oleh Allah, ini yang akan menolong kita untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Hati-hati dalam soal menjalani yang kehidupan. Nanti akan ketemu sampai soal-soal yang sederhana, Bapak Ibu. Sampai soal-soal yang sederhana. Di banyak kesempatan saya punya waktu ya dulu ya. Saya memperhatikan kalau orang kerja di kantor itu seperti apa. Dan saya seringkali memperhatikan orang-orang yang kalau bicara dengan orang yang dalam tanda kutip dipandang rendah kalau di perkantoran, anak-anak cleaning service gitu ya. Mereka, kalau ada orang yang menyapa mereka, memperhatikan mereka, saya senang memperhatikannya. Kenapa? Dia tidak memandang orang itu bawah, rendah, kotor. Enggak. Masih bisa bercanda. Ini biarpun direktur, tapi anak cleaning service-nya juga diajak bercanda. Tetap disapa sebagai sesama manusia, tidak kemudian cuma disuruh dan tidak ada penghargaan. Kalau itu yang berlaku, menghargai orang berdasarkan status itu sebenarnya kepemilikan duit. Lalu akan ketemu apa yang melatari, apa yang menggerakkan orang ini. Di depan orang banyak, saya bisa sombong, bisa. Mobil saya, yang lain itu mobilnya rodanya cuma 4. Mobil saya rodanya 8 kok. Nah, bisa sombong begitu. Tapi tunggu dulu, yang ada di kepala saya, yang ada di dalam hati saya apa kalau saya berlaku begitu? Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hidup orang percaya, relasinya dengan Tuhan akan tampak mewarnai hidupnya. Bahkan untuk soal-soal yang sederhana, soal-soal yang sepele. Menyapa, menghargai sesama manusia, nggak bingung dengan, wah masa saya begini kok menyapa yang di paling bawah. Kita tidak akan menemukan Tuhan kalau kalimat-kalimat yang diucapkan bahkan di dalam hati seperti itu. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Kecuali masih ada yang mau disampaikan berkaitan dengan perikop yang kita diskusikan. Silakan, Bapak Ibu. Nggak ada? Bab 34 kalau tidak ada. Dari ayat 1. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu?
kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun memperhatikan atau mencarinya. Ini Bapak Ibu ketemu dengan bahasa perumpamaan lagi kan? Oh, ternyata yang ngomongin Tuhanlah gembalaku itu bukan, atau gambar tentang gembala bukan hanya di Mazmur 23 saja. Nah, yang disebut oleh Yeskiel yang di sini pertama itu adalah gembala Israel. Yang ini gembala yang enggak benar ini ya. Dan gembala ini menunjuk kepada para pemuka, para raja, para pemimpin. Tapi yang dilakukannya, yang mereka lakukan, itu seperti yang dilakukan oleh gembala yang enggak benar. Ayat 2, ayat 3. Mereka ini mengambil susu domba, mengambil bulu untuk pakaian. Yang gemuk disembelih, tapi domba-dombanya enggak diurus, enggak digembalakan. Ada yang lemah, dibiarin aja, enggak dikuatkan. Ada yang sakit, enggak diobati. Lalu ada yang tersesat, dibiarin aja, enggak dicari. Lalu ada yang hilang, udah dibiarkan saja. Ini gambaran tentang para pemimpin Israel yang jahat ketika mereka mengambil keuntungan dari rakyat mereka, tapi mereka sendiri membiarkan bangsa Israel dikuasai oleh musuh sampai terserak, tersesat itu tadi ya. Ayat 7. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya. Oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Tuhan akan menghentikan tugas para gembala itu. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dan dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri
dan membawa mereka ke tanahnya. Nah, Bapak Ibu, ini urusannya gembala. Tapi kok isinya kayak yang di kuburan tadi ya? Tuhan akan membawa orang-orang Israel kembali ke negerinya. Nah, di sini gambarannya, karena gembalanya pada jahat, domba-domba Israel terserak-serak sampai ke bangsa-bangsa lain. Dan kemudian Tuhan akan ambil tindakan. Tuhan akan mengumpulkan domba-domba yang terserak-serak itu, lalu membawanya kembali ke tanah Israel. Dan lihat ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanan di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan sendiri yang akan menjadi gembala setelah membawa domba-domba itu pulang kembali ke negeri mereka. Setelah Tuhan mengumpulkan bangsa Israel yang terserak di banyak negeri, membawanya pulang ke Kanaan, ke tanah yang diberikan Tuhan, Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan mengurus mereka seperti gembala. Dan yang akan dilakukan Tuhan berlawanan persis dengan yang dilakukan para gembala yang jahat. Ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Lompat ke ayat 20. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah kepada mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim. Nah, terus ke ayat 24. Dan aku, Yahweh, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku, Daud, menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Yahweh, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tenteram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Nah, Bapak Ibu, kalau memperhatikan ayat 24 dan 23, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Loh, kok tiba-tiba muncul Daud? Bapak Ibu, kembali gagasan yang sama Bapak Ibu akan temukan berulang. Tuhan janji kepada Daud, kerajaannya akan kokoh selamanya. Tapi kemudian kerajaannya pecah dan kemudian runtuh. Tapi orang Israel percaya bahwa Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Sekali Tuhan mengatakan kerajaan Daud tidak akan runtuh, kalau nyatanya runtuh, maka Tuhan pasti lakukan sesuatu. Kalau mengingat yang dikatakan Nabi Amos, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Aku akan menambal dinding-dindingnya. Nah, di sini
kita menemukan dalam nubuat Yehezkiel, orang-orang yang sudah dibuang di banyak negeri akan kembali ke tanah air mereka. Mereka akan tinggal tenang, dan Tuhan akan mengangkat keturunan Daud menjadi gembala, menjadi raja. Nah, kita ketemu dengan pemahaman awal tentang kerajaan Allah, kerajaan Daud yang akan didirikan kembali, dan kemudian Tuhan akan mengangkat seorang keturunan Daud menjadi raja. Dan inilah Bapak Ibu yang kemudian kita kenal dengan gelar Mesias, artinya raja yang diurapi oleh Tuhan. Apa artinya diurapi? Dipilih untuk menjalankan peran sebagai gembala penyelamat. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Pak Seto tadi loncat ya, yang ini nggak dibahas. Tidak Yang ayat 7 ini saya nggak mudeng, Pak Seto. Ada banyak Ibu yang saya tidak mudeng, nggak usah khawatir. Apakah belum ayat 17 terus 18? Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain yang dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Maksudnya apa? Nanti akan ketemu, baca aja sampai ayat 22 dan Ibu akan menemukan yang membingungkan, terus akan ketemu. Tapi yang Ibu tolong perhatikan, ayat 17 ya, Ya, perhatikan kata hakim. Jadi perhatikan kata hakim. hakim. Nah, Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim. ya, kemudian di ayat 20 juga muncul, yaitu hakim antar domba. Nah, ayat 20, hakim antara domba gemuk dan domba kurus. Nah, dia gimana lagi? Nah, silahkan mengingatnya yang gampang aja ya. Ya, Tuhan bertindak sebagai gembala yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Tapi kemudian antar domba juga ada soal. Dan di situ Allah akan bertindak juga sebagai hakim yang akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang enggak benar. Dan kalau Ibu mengingat yang di Yesaya bab 11, gambaran tentang raja yang bertindak sebagai hakim yang adil juga muncul di situ. Jadi saya memang tidak berbicara mendetail untuk ya supaya tidak keluar dari gagasan utama gitu maksud saya sebenarnya. ya. Tapi Yeskiel ini memang kalau baca sendiri pusing Kak Seto. Ya. Kalau saya baca sendiri pusing, dari dulu nggak mudeng-mudeng. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat jalur utamanya, alur utamanya. Iya. Jadi akan ketemu di sana sini, yang ini kok nggak ngerti, kok ini nggak ngerti. Iya, banyak. Lebih banyak yang kita tidak mengerti daripada yang kita mengerti. Itu yang sedih kalau dengar. Tetapi ya, saya hanya memilih beberapa tema yang menjadi hal yang penting, utama di dalam setiap nabi-nabi. Nah, seperti minggu depan kita akan lihat kalau membaca Yesaya bab 40 sampai bab 55 itu yang penting gagasan utamanya mana saja gitu. Baik Kak Seto, jadi nggak usah jadi ya nggak mudeng, abaikan aja ya Pak Seto. Iya. Jadi kalau apalagi kalau mau ngerti yang sangat mendetail kata demi kata, ayat demi ayat, kita akan menemukan banyak sekali yang begitu. Ini berapa sesi sudah kita lewati, ini sudah berapa banyak orang yang mengeluh nabi-nabinya kok nggak habis-habis gitu.
Nanti Ya. Yeskel hanya 2 pertemuan ya. Kalau mau Iya, kurang banyak sebenarnya. ya begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Zito. Berikutnya, Bapak Ibu, silakan. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, begini kita lihat pemahaman tentang Tuhan sebagai gembala ini tadi ya. Kalau selama ini kita mendengar lagu Tuhanlah Gembalaku, pertanyaan saya, berasa apa enggak sih gambaran ini? Minta maaf, bukan saya meremehkan, saya tidak yakin di antara Bapak Ibu ada mantan-mantan gembala. Saya mantan gembala, sudah pasti. Saya anak desa kok. Tapi yang lahirnya di kota, melihat gembala aja belum pernah. Nah, agak sulit untuk merasakan suasana ini Tuhan jadi gembalaku itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu membacanya Mazmur 23, lebih berantakan lagi loh ya. Tongkatmu dan gadamu, gembala mana bawa gada. Nah, begini, ketika kita membaca kiasan atau gambaran ini, kita menemukan satu kata, gembala. Tapi gembala di Israel kuno dan gembala di Jawa Tengah sekarang beda. Jadi kalau di Israel kuno, itu tugas gembala itu nyari padang rumput. Gembala di Jawa Tengah nggak nyari padang rumput, jaga supaya dombanya nggak makan tanaman orang. Jadi domba-domba di Jawa Tengah dilepas saja hidup, nggak akan mati. Domba nggak akan mati dilepas. Nggak ada serigala. Nggak ada serigala, air banyak, tumbuhan banyak, nggak ada masalah. Nah, untuk mengerti kiasan yang ada di Perjanjian Lama tentang gembala, Bapak Ibu yang harus pergi ke Israel zaman kuno, ya sekarang juga masih ada sih, kalau Bapak Ibu pergi ke memperhatikan kaum Beduin itu. Tapi itu pun sudah berkurang. Karena apa? Singa, serigala sudah berkurang, nggak kayak dulu. Gembala di zaman dulu harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Dan kemudian hidup atau tidaknya domba ketika berhadapan dengan binatang buas bergantung kepada gembala. Nanti akan ketemu itu juga di Injil Yohanes. Kemudian tugas domba tidak akan bisa hidup di Timur Tengah kuno kalau nggak ada gembala. Karena apa? Domba nggak ngerti di mana ada rumput, di mana ada air. Gembala yang tahu. Nah, kebergantungan domba pada gembala itu yang perlu mendapatkan perhatian kita. Itu tadi yang saya maksudkan Bapak Ibu, rasanya jadi merasakan jadi domba Tuhan itu kayak apa? Ini agak sulit dimengerti kalau ya kita ngeliat domba aja, ngeliat gembala jarang, malah mungkin belum pernah. Nah ini harus ketemu gembala domba di Timur Tengah zaman kuno. Nah kita yang harus masuk ke dunia zaman dulu untuk menikmati pemahaman atau gambaran ini. Nah, kemudian Bapak Ibu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan sebagai gembala.
Tuhan memperhatikan. Dan kemudian seringkali juga Bapak Ibu, banyak orang berpikir karena Tuhan itu gembala, yang diurus hanya soal material, soal yang saya perlukan untuk raga saya. Nah, tidak cukup kita berpikir sampai di situ. Yang kita perlu perhatikan, satu, kebergantungan domba kepada gembala tadi, dan jaminan ketenangan yang diberikan oleh gembala kepada domba-dombanya. Ada urusan ngerawat yang sakit, yang hilang dicari, itu tadi loh. Dan relasi dengan Tuhan, Bapak Ibu, bisa dengan memperhatikan soal ini. Bukan karena Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Tuhan, aku lapar. Sebagai gembala, Engkau harus melakukan ini dombanya yang kurang ajar kalau begitu ya. Domba malah nuntut gembala. Tapi balik lagi, ketika atau kalau saya memang membayangkan situasi kebergantungan domba kepada gembala, tapi juga jaminan perlindungan yang diberikan oleh gembala kepada domba, maka silahkan memperhatikan relasi pribadi dalam doa yang Bapak Ibu lakukan, ketenangan, kedamaian yang diperoleh ketika saya dekat berdengan Tuhan itu. Dan itu bisa dilatih? Ya, bisa. Bisa dipelajari? Bisa. Ya, kalau kita berdoa, bukan hanya mulut kita terus yang berdoa, bukan hanya mulut terus yang mengucapkan kata-kata, tapi ada waktunya kita memberikan hati kita, memberikan pikiran kita untuk bisa mengerti dan merasakan, ya, bagaimana kedekatan saya dengan Tuhan itu. Baik Bapak Ibu, cukup untuk malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran pada malam hari ini. Dan terima kasih pula Bapak Ibu semua yang sudah setia bersama dengan kami dari jam 7 sampai saat ini mendekati pukul 9. Minggu Senin depan kita akan kembali melanjutkan kelas ini. Jadi tetap stay tune di sekretariat kami di Jakarta Selatan dan channel yang sama dan di jam yang sama juga. Dan malam hari ini kita akan tutup kelas pada malam hari dan kita akan berdoa nutup yang akan dipimpin oleh Ibu Shirley. Silakan Ibu Shirley. Siap. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita awali dengan tanda kemenangan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami semua sehingga seluruh acara pengajaran berjalan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk belajar lebih banyak melalui pengalaman Nabi Yeskel tentang betapa besarnya kasih-Mu pada umat manusia. Namun umat-Mu ini sering sekali menyakiti-Mu dengan tidak setia dan berkhianat kepadamu. Bahkan sampai sekarang dengan memuja berhala-berhala modern seperti uang, kedudukan, kenikmatan lahiriah. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Mohon terangilah akal budi kami agar dapat meresapkan ajaran ini sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi manusia yang setia melaksanakan kehendak-Mu dan berusaha keras untuk selalu setia memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami mengulangi kesalahan masyarakat di zaman itu. Kami mohon berkat-Mu ya Allah bagi Pak Seto dan tim KKS yang telah melayani kami dengan tulus. Semoga Pak Seto juga pulih kembali. Lalu kami juga ingin berdoa memohon kekuatan iman bagi Ibu Yanti yang sekarang sedang berjuang total melawan penyakitnya.
namun tetap setia menjalankan tugasnya sehabis-habisnya untuk memuliakan nama-Mu seperti teladan Kristus. Ya Allah, peluklah dia, curahkanlah kerahiman-Mu, ringankanlah penderitaannya, sehingga ia tetap bersemangat memuliakan nama-Mu dan menjadi teladan bagi kami semua. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan beristirahat. Mohon perlindungan-Mu dari yang jahat, sehingga esok kami dapat melanjutkan berkarya. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami hunjukkan doa ini ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih Terima Pak kasih, Eka, Mama. Mbak Yanti, Baik, and tim. semuanya.